Perkenalkan, nama saya Alexander Alvin. Di sini saya akan menjelaskan dunia investasi, khususnya adalah obligasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih investasi itu. Nah, investasi pada dasarnya adalah upaya untuk mengalokasikan kekayaan kita saat ini ke dalam bentuk lain, supaya nanti di masa mendatang nilainya akan jadi lebih tinggi. Nah, investasi itu ada dua bentuk. Nah, yang pertama adalah investasi real, jadi instrumennya itu berwujud, contohnya kayak emas, komoditas, dan properti. Yang kedua adalah investasi finansial. Nah, instrumen di sini itu tidak berwujud, contohnya kayak saham dan obligasi. Nah, video kali ini saya akan fokus terhadap obligasi. Nah, apa sih obligasi itu? Pada dasarnya obligasi adalah surat pernyataan utang. Lalu ada pihak yang berutang, bisa jadi itu perusahaan atau pemerintah. Sementara pemberi piutang adalah masyarakat sebagai investor. Dan pada jatuh tempo, perusahaan perlu membayar utangnya beserta bunganya. Biasanya dalam obligasi, bunganya telah dibayarkan secara berkala. Nah, secara umum yang saya lihat itu, bisa dibilang obligasi ini cukup terpercaya karena mekanisme obligasi itu dilindungi oleh undang-undang dan otoritas jasa keuangan. Nah, tadi kan obligasi bisa dari pemerintah dan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat investasi yang berasal dari negara. Nah, yaitu ORI. Nah, ada juga sih suku retail namanya. Nah, perbedaannya itu investasi suku ini menggunakan prinsip syariah. Nah, keuntungan apa sih buat negara dalam menerbitkan surat utang ini? Contohnya ORI. Nah, dari sisi negara diuntungkan karena mendapat pinjaman uang dalam jumlah besar untuk pembangunan negara. Nah, di sisi lain, masyarakat juga dapat diuntungkan karena punya sarana investasi yang aman, terjamin, dan menguntungkan. Sebagai contoh, saya akan membahas ORI terbaru yaitu ORI 017. Nah, tujuan pemerintah menerbitkan ini adalah pemerintah ingin mengajak publik untuk terlibat dalam program pemulihan ekonomi, khususnya dalam masa pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, bentuk ORI 017 ini udah bentuk scriptless, memiliki tenor selama 3 tahun sampai dengan 15 Juli 2023. Masa penawarannya itu dari tanggal 15 Juni sampai 9 Juli 2020. Nah, pembeliannya itu bisa lewat mitra distribusi di pasar perdana. Nah, pembeliannya itu juga tidak perlu modal yang begitu besar karena minimalnya itu 1 juta dan maksimalnya itu 3 miliar. Nah, selain aman dan minim resiko gagal bayar karena diterbitkan oleh negara, ORI 017 ini juga memiliki beberapa keuntungan dalam berinvestasi. Yang pertama itu tingkat kuponnya itu tetap sebesar 6,4% per tahun. Nah, ini lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito bank BUMN. Nah, kupon yang dibayarnya itu juga setiap bulan, setiap tanggal 15. Pajak yang dikenakan itu sebesar 15% yang bersifat final. Nah, ini lebih rendah daripada pajak yang dikenakan oleh deposito, yaitu sebesar 20%. Nah, jika investor ingin menjual lagi obligasinya, ORI juga dapat dijual lagi melalui pasar sekunder kepada investor domestik. Dan jika harga pasarnya lebih tinggi dari harga dia beli, maka investor dapat berpeluang mendapatkan capital gain. Nah, tetapi dengan syarat dia harus memiliki minimum holding period selama 2 kali periode pembayaran kupon. Dan yang terakhir, investasi juga mudah karena dapat dibeli melalui elektronik SBN dengan mitra distribusi yang cukup terkenal seperti BCA, BRI, dan Mandiri. Nah. Cara beli ORI 017. Setiap warga negara Indonesia yang punya KTP dan penghasilan dapat melampirkan SID, rekening dana, dan atau rekening surat berharga saat proses registrasi melalui MIDIS pilihanmu. Setelah berhasil, kamu bisa melakukan pemesanan dengan minimal 1 juta rupiah saja. Wow! Pesanan kamu akan diverifikasi dan kemudian kamu akan mendapatkan kode pembayaran melalui email atau SMS sesuai kebijakan masing-masing MIDIS. Setelah uang disetorkan, kamu akan memperoleh NTPN. Dan selamat, kamu telah resmi menjadi pahlawan negara. Yeay! Jaga negeri lewat investasi. Jadi, menurut saya obligasi merupakan salah satu alternatif investasi yang cukup terjamin.
Karena selain keuntungan bunga yang diperoleh, pajak yang dikenakan juga lebih rendah daripada deposito. Dan juga kemudahan transaksinya sekarang bisa melalui internet. Nah, obligasi juga mengajak kita sebagai warga negara untuk ikut berkontribusi secara langsung dalam pembiayaan APBN, termasuk mendukung penanganan kesehatan, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Jadi begitu, sekian dari saya. Terima kasih.